Baik, perkenalkan nama saya Krisna Saugurat. Saya akan mengajarkan atau memaparkan sebuah materi mengenai peran guru pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum saya memaparkan sebuah materi, terlebih saya akan mengawali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas-aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu lewat mengenai peran guru pendidikan agama Kristen. Berkati sertai supaya proses pembelajaran dan pengajaran ini dapat berjalan dengan baik. Terpuji Engkau Tuhan, haleluya, amin. Ya, saya akan mengajarkan mengenai peran guru pendidikan agama Kristen. Ya, kita masuk. Apakah peran guru dalam studi pendidikan agama Kristen? Dan apakah peran guru? Nah, guru pendidikan agama Kristen berperan sebagai teladan dalam hidup peserta didik. Ini kalau dalam belajar, ya kan? Kalau dalam di sekolah, guru pendidikan agama Kristen itu berperan sebagai teladan bagi siswanya, ya kan? Kalau di dalam gereja, guru pendidikan agama Kristen itu sebagai apa? Sebagai motivasi, sebagai mitra dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, ya kan? Sebagai pelayan, menjadi berkat bagi mereka. Tetapi di dalam sekolah, guru pendidikan agama Kristen itu berperan sebagai teladan bagi murid-muridnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, guru pendidikan agama Kristen itu bukan hanya mentransfer ilmu atau mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan iman siswa melalui keteladanan hidup di dalam Tuhan. Jadi inilah peran guru pendidikan agama Kristen. Jadi guru pendidikan agama Kristen punya tugas berdasarkan panggilannya, yaitu menjadi seorang pengajar pendidik yang membentuk iman siswa, membimbing siswa supaya menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, memberi motivasi bagi siswa dalam belajar. Jadi inilah tugas dan peran guru di dalam pendidikan agama Kristen, ya kan? Nah, selanjutnya itu mengenai apa saja tugas-tugas guru pendidikan agama Kristen. Nah, guru yang pertama, guru sebagai pertumbuhan spiritual. Artinya apa? Guru pendidikan agama Kristen merupakan tokoh utama siswa dalam belajar, yaitu baik itu dalam pembentukan iman kepada Tuhan maupun dalam pembentukan sifat dan karakter siswa. Jadi guru pendidikan agama Kristen adalah sebagai pertumbuhan iman. Artinya apa? Mereka mengajarkan kepada mereka bagaimana firman itu boleh kita terima, boleh diterima oleh siswanya, dan firman itu diajarkan kepada siswanya sehingga itu bertumbuh bagi mereka. Lalu yang kedua adalah tugas guru pendidikan agama Kristen sebagai pendidik. Itu sangat jelas ya, bahwa guru pendidikan agama Kristen itu tujuan adalah mereka adalah sebagai pendidik. Jadi guru pendidikan agama Kristen bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi mereka juga bisa dikatakan sebagai agen atau pusat, ya, pusat dalam belajar firman Tuhan. Ini kalau di sekolah. Jadi guru pendidikan agama Kristen tugasnya itu adalah sebagai pendidik, pengajar, dan juga bisa dikatakan mereka adalah agen dalam pengajaran firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka lah yang menerima panggilan sebagai seorang guru pengajar firman Tuhan, pengajar kebenaran firman Tuhan berdasarkan Alkitabiah yang kita kenal saat ini. Jadi inilah tugas-tugas guru. Lalu apakah fungsi peran guru pendidikan agama Kristen? Ini kalau di dalam sekolah, fungsi dan peran guru pendidikan agama Kristen adalah sebagai pendidik spiritual, teladan karakter di dalam Kristus, sebagai mentor yang membimbing siswa untuk memahami firman Tuhan, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Jadi inilah fungsi peran guru pendidikan agama Kristen, yaitu mereka sebagai pendidik spiritual, bahkan teladan karakter di dalam Kristus. Jadi guru pendidikan agama Kristen itu sangat penting ya di dalam kehidupan kita.
apalagi di dalam kehidupan peserta didik yang mereka tentunya akan bertumbuh dewasa dan ke depan mereka akan menjadi seorang pemimpin. Maka di tengah dalam kepemimpinan mereka boleh mengerti firman Tuhan, kita boleh mengarahkan mereka lewat firman Tuhan, kita boleh mengajarkan kepada mereka firman Tuhan, supaya di tengah kepemimpinan mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Inilah pentingnya seorang guru dalam pendidikan agama Kristen. Bukan hanya sebagai mengajarkan ilmu pengetahuan, juga menerapkannya dalam kehidupan peserta didik lewat keteladanan hidup. Ini peran guru dan fungsi peran guru pendidikan agama Kristen. Lalu ada tiga fungsi peran guru, Pak. Yang pertama itu sebagai fungsi spiritual atau menjadi hubungan dengan Tuhan. Jadi fungsi peran guru itu adalah sebagai penjalin hubungan dengan Tuhan. Mereka membimbing siswa secara pribadi supaya mereka boleh mengerti firman Tuhan, boleh diarahkan supaya kehidupan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang disampaikan mereka boleh memahaminya dengan baik. Oleh karena guru pendidikan agama Kristen mengajarkannya secara detail kepada peserta didik. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi moral dan etika. Guru pendidikan agama Kristen itu sangat berperan penting dalam pembentukan moral, karakter, dan etika kepada peserta didik, ya kan? Kalau kita perhatikan saat ini, ya siswa peserta didik jika ditegur oleh seorang gurunya, maka gurunya dilaporkan. Ini sudah sangat ya beda dengan pendidikan zaman dulu. Ya saya masih mendapatkan dalam pengajaran ketika guru memukul saya tidak melaporkan. Tidak ada tuntutan. Ya, tidak ada tuntutan seperti di zaman sekarang guru memukul siswanya melaporkan gurunya sehingga gurunya masuk penjara. Tetapi saat ini sudah tidak lagi, ya. Artinya kehidupannya semakin berubah dari hari ke hari, zaman ke zaman, ya. Kehidupan selalu berubah. Artinya penting sekali juga untuk menerapkan ya kehidupan yang benar kepada peserta didik. Nah, terlebih dalam pendidikan agama Kristen, guru betul-betul harus mengajarkan firman Tuhan dengan baik kepada peserta didiknya. Supaya apa? Supaya mereka mengenal firman Tuhan dengan baik. Jangan sampai gurunya ketika memberikan suatu contoh, misalkan ini si buah mangga, tetapi gurunya mengatakan ini bukan buah mangga, tetapi ini buah belimbing. Ya, ini buah belimbing bukan mangga. Artinya apa? Apa yang diajarkan gurunya, maka itu juga yang dilakukan oleh siswanya. Jika gurunya mengatakan ini adalah buah mangga, lalu yang disampaikan kepada peserta didiknya adalah buah belimbing, itu artinya bahwa guru mengajarkan hal yang tidak benar. Maka kehidupan peserta didik juga tidak terarah dengan baik. Kenapa? Pendidikannya tidak benar. Ya kan? Pendidikannya tidak benar, mengajarkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyesatkan siswanya. Tetapi guru pendidikan agama Kristen harus menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan peserta didik. Lalu yang ketiga itu adalah fungsi sosial dan kemasyarakatan. Itu apa? Peran guru yaitu juga membangun solidaritas, menjadi sebuah pemersatu di tengah-tengah masyarakat, menjalin kedamaian di antara sesama manusia. Jadi peran guru pendidikan agama Kristen juga berperan di dalam lingkungan sekolah, juga berperan di dalam lingkungan masyarakat. Jadi peran guru itu tidak hanya di dalam mengajar saja, tetapi juga di dalam mengajar masyarakat juga bisa berkenan, termasuk dalam pelayanan mimbar juga. Ya, inilah peran guru, fungsi guru di dalam pendidikan agama Kristen. Nah, guru pendidikan agama Kristen itu berfungsi untuk menyampaikan kabar baik atau Injil, kebenaran firman Tuhan. Itu adalah inti. Mengapa? Karena guru pendidikan agama Kristen, mereka dapat melaksanakan panggilannya. Ya kan? Mereka dapat melaksanakan panggilannya, itu amanat agung. Menjadi pendidik pengajar bagi orang lain. Ini adalah tugas panggilan seorang guru. Mengabarkan Injil keselamatan bagi peserta didik. Lalu yang selanjutnya, apakah tujuan peran guru pendidikan agama Kristen? Tujuan utama peran guru dalam pendidikan agama Kristen yaitu menolong pelajar untuk menemukan identitasnya. Saya ulangi, tujuan utama peran guru pendidikan agama Kristen yaitu menolong pelajar untuk menemukan identitasnya, bahwa mereka adalah seorang yang percaya kepada Kristus.
Maka oleh karena itu, guru pendidikan agama Kristen harus mengarahkan mereka kepada Tuhan, siapa yang mereka sembah. Ya kan? Melalui pendidikan agama Kristen, siswa boleh diarahkan, boleh mencapai kedewasaan iman, ya kan? Karena mereka memberikan motivasi bahkan keteladanan iman kepada peserta didiknya. Melalui apa? Penyertaan Roh Kudus. Guru meminta pertolongan Roh Kudus untuk supaya siswanya mendapat tuntutan dari Roh Kudus dan mereka boleh mengerti pengajaran-pengajaran yang benar. Seorang guru pendidikan agama kita juga harus mendoakan siswanya supaya apa? Mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan, mereka boleh bertumbuh secara perlahan-lahan, bertumbuh di dalam iman dalam Kristus. Jadi pelajar agama Kristen itu bukan hanya sekadar secara akademik, ya, sebagai untuk dalam pelajaran sekolah saja, tapi juga untuk memperkokoh ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ini tujuannya. Nah, mengapa demikian? Karena guru pendidikan agama Kristen punya dua tugas yang harus dilakukan sesuai panggilannya, yaitu menjadi sebuah pelayan baik dalam mimbar gereja maupun di dalam sekolah. Jadi guru pendidikan agama Kristen itu tidak hanya mengajar di sekolah saja, juga mengambil bagian dalam pekerjaan lain, pekerjaan Tuhan seperti di pelayanan WL, ya kan, singer, menyampaikan firman Tuhan, ya kan, menjadi seorang konseling bagi jemaat, pembesuk jemaat, pendoa syafaat, pendoa jemaat yang sakit, ya kan, pelayanan kedukaan. Itu tugas seorang guru juga terlibat dalam pelayanan seperti itu. Jadi guru pendidikan agama Kristen itu tidak terbatas pekerjaannya, ya kan, tidak terbatas pekerjaannya. Bukan hanya di sekolah, tetapi dalam lingkungan sosial juga guru sangat berperan bagi pelayanannya, bagi peserta didik juga. Nah, maka selanjutnya, tujuan peran guru pendidikan agama Kristen terlebih kepada pemuda-pemudi. Saya mengutip dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih kalau tidak menjaganya melalui firman Tuhan. Ya kan? Mazmur ini menekankan bahwa betapa pentingnya kita dituntut, betapa pentingnya kita hidup suci di hadapan Tuhan. Kita dituntut untuk hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Sehingga firman-Nya mengatakan seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih dengan firman Tuhan, dengan menjaganya firman Tuhan. Kalau seandainya saya tidak menjaga kehidupan saya berdasarkan firman Tuhan, maka saya akan hidup sembarangan. Ya kan? Apa saja saya lakukan, apa saja yang saya perbuat saja. Tidak jelas kemana arahnya. Tapi jika saya memahami firman Tuhan dengan baik, ya kan? Jika saya mengerti firman Tuhan, saya boleh baca firman Tuhan, ya itu artinya saya mengikuti pengajaran itu, artinya saya menghidupi firman itu. Begitu juga dalam pengajaran, begitu juga dengan guru pendidikan agama Kristen, mereka itu mengikuti firman Tuhan. Apa yang disampaikan guru kepada peserta didik itu karena berdasarkan sudah dialami, itu karena sudah dilakukan dalam kehidupannya. Maka itu menjadi sebuah pengalaman hidup seorang guru pendidikan agama Kristen. Dari pengalaman itu juga disampaikan lagi kepada peserta didiknya, supaya peserta didik juga mengalami sebuah pengalaman yang rohani di dalam Tuhan. Ini penting peran guru pendidikan agama Kristen. Kenapa? Banyak orang juga menyepelekan peran guru dalam pendidikan agama Kristen. Mereka hanya sebagai guru biasa saja. Makanya saat ini guru pendidikan agama Kristen kita bukan soal berarti kita mengajar dan mencari ya gaji-gaji tinggi begitu, ya. Memang benar juga ya bahwa guru pendidikan agama Kristen itu memang sangat dianggap rendah sekali, sehingga itu dapat disepelekan. Kenapa? Ya karena mereka tidak memahami bahwa perannya mereka itu sebagai apa. Tapi kalau kita pahami kenapa mereka mau melakukan ini, karena mereka menghidupi firman itu. Artinya bahwa mereka melaksanakan ini karena mereka mendapatkan panggilan yang istimewa, panggilan dari Allah. Dari panggilan dari Allah itu mereka laksanakan dengan baik. Kenapa? Ada kehidupan yang benar, ada kehidupan yang baik yang harus mereka kejar. Mereka menabur kehidupan yang baik, ya kan, dari panggilan itu. Artinya apa?
Ini menunjukkan bahwa sebuah contoh keteladanan hidup bagaimana kita dapat berkenan di hadapan Tuhan melalui keteladanan seorang guru pendidikan agama Kristen. Jadi fungsi dan peran guru pendidikan agama Kristen dalam kehidupan seorang siswa, masyarakat, bahkan yang lain, jemaat juga itu sebagai contoh panutan, agen pusat dalam bentukan karakter bahkan iman kepada Kristus. Jadi tujuan guru pendidikan agama Kristen bagi pemuda-pemudi, remaja, bahkan sekolah, ya anak-anak didik itu mereka membantu mereka menjaga hidupnya tetap suci di hadapan Allah dan juga mengikuti jalan Tuhan dengan benar dan setia. Jadi tidak ada tujuan lain. Tujuan guru pendidikan agama Kristen itu, ya, peran guru pendidikan agama Kristen itu berperan sebagai orang-orang yang menyesatkan siswanya. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena mereka dituntut benar oleh firman Tuhan, ya kan? Mereka dituntut benar untuk melaksanakan firman Tuhan itu dengan baik, betul-betul mengajarkan firman itu dengan baik kepada peserta didik, ya kan? Siapa seorang guru yang berani menyelewengkan pengajaran itu, ya? Jadi tujuan peran guru pendidikan agama Kristen kita harus memahaminya. Terlebih kita seorang pemuda, bahkan pelajar, kita harus memahaminya. Karena apa? Mereka melaksanakan tugasnya sebagai panggilan yang istimewa dari Allah, itu menjadi seorang pengajar, pendidik dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya hidup kita terarah kepada kehidupan yang baik. Oleh sebab itu, guru pendidikan agama Kristen itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya kan? Iya, banyak sekali, sangat penting sekali. Mengapa? Kalau tidak melalui pengajaran seorang guru pendidikan agama Kristen, bagaimana kita dapat mengenal firman itu? Ya kan? Kalau tidak melalui seorang dosen, kalau tidak melalui seorang guru pendidikan agama Kristen, bagaimana saya dapat menyampaikan atau memaparkan firman ini, menyampaikan peran guru pendidikan, pentingnya guru pendidikan agama Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting sekali, ya kan? Oleh karena itu, karena mereka mengajarkan hal yang benar kepada saya, sehingga saya sampai memahami firman Tuhan, saya bisa melanjutkan pendidikan teologi saya. Itu karena saya mengenal firman Tuhan. Oleh karena dosen-dosennya mengajarkan hal firman Tuhan yang benar berdasarkan Alkitabiah, maka apa yang diajarkan kepada saya, para dosen mengajarkan hal-hal yang benar yang sesuai dengan Alkitabiah, maka saya juga mengajarkan yang sesuai dengan Alkitabiah. Saya tidak berani menyelewengkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, tetapi saya selalu berdiri berdasarkan firman Tuhan saja. Maka itu pentingnya seorang guru, panutan seorang guru yang memiliki teladan hidup yang berpengalaman betul dalam iman dalam Kristus Yesus. Jadi kita masuk di dalam kesimpulan bahwa peran guru pendidikan agama Kristen di sekolah merupakan sebagai contoh dan teladan hidup peserta didik yang dapat membentuk karakter moral murid berdasarkan firman Tuhan. Dengan demikian, guru pendidikan agama Kristen sangat berperan penting dalam kehidupan peserta didik. Melalui guru pendidikan agama Kristen, peserta didik dapat diarahkan kepada kehidupan yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi inilah fungsi peran guru pendidikan agama Kristen, yaitu sebagai motivasi, sebagai pembimbing rohani, sebagai penguatan dalam iman kepada Kristus yang dapat menghubungkan kita dengan Tuhan, itu lewat guru pendidikan agama Kristen. Jadi peran guru pendidikan agama Kristen sangat berperan banyak, baik di sekolah, baik di dalam lingkungan sosial, bahkan di dalam pelayanan gereja juga. Jadi jangan kita beranggapan bahwa guru itu biasa saja dalam pendidikan agama Kristen. Kita sering menganggap sepele, ya. Sama seperti ketika saya belajar pendidikan agama Kristen waktu saya masih SD, saya masih ingat. Tiba saatnya saya belajar agama Kristen, saya cabut. Saya bolos. Kenapa? Karena saya tidak menghidupi firman Tuhan, tidak mengerti perannya guru pendidikan agama Kristen dalam kehidupan saya. Tetapi ketika saya beranjak dan mengoreksi diri saya belajar betul, ternyata peran guru pendidikan agama Kristen adalah dapat menghubungkan saya supaya saya hidup berkenan depan Tuhan. Itulah peran guru, ya kan? Itulah peran guru pendidikan agama Kristen.
Dalam keluarga juga orang tua sebagai pengajar. Orang tua sebagai pendidik utama. Jika orang tua mengajarkan anaknya, menyesatkan anaknya, memukul-mukul anaknya, maka ke depan juga anaknya juga suka-suka pukul orang. Itu bahaya. Jika orang tua juga berperan, ya, tidak menjadi seorang teladan atau contoh dalam keluarga yang baik, tidak menjadi orang tua yang baik yang menerapkan firman Tuhan di tengah keluarganya, maka dia hidupnya juga campur ngaur. Banyak terjadi. Itu banyak terjadi, ya kan? Jika keteladanan seorang atau orang tua itu di dalam keluarga, maka siswa juga anak-anak tersebut juga mengikutinya. Tetapi jika orang tua, bapak ibunya juga menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan anaknya, maka anaknya juga dapat mengikutinya berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan orang tuanya. Begitu dalam kehidupan dalam pendidikan agama Kristen. Jika guru menerapkan firman Tuhan kepada anak-anak didik, guru pendidikan agama Kristen menanamkan nilai-nilai Kristiani, maka peserta didik juga tidak berani, bahkan mau mengikuti saja, mau melakukan keteladanan seorang guru pendidikan agama Kristen. Jadi inilah bentuk peran guru, fungsinya, tujuannya apa dalam kehidupan peserta didik, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial masyarakat. Guru pendidikan agama Kristen mereka merupakan sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita, dan mereka juga boleh dikatakan sebagai agen pusat pertumbuhan iman kita melalui pengajaran-pengajaran yang firman Tuhan bagi mereka. Ya, jadi ini akhir dari pemaparan dari saya mengenai peran guru dalam pendidikan agama Kristen, yaitu mereka sebagai pusat pertumbuhan iman kita yang dapat mengarahkan kita, membentuk karakter kita supaya kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Dengan demikian, sebelum saya menutup, saya mau akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapak surga, terima kasih bahwa pengajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Roh Kudus yang telah menuntun sehingga saya boleh memaparkan materi bagaimana peran guru pendidikan agama Kristen di dalam kehidupan kami. Itu boleh berkenan kepada kami sehingga kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pemaparan firman-Mu hari ini biarlah Roh Kudus yang memimpin, memberkati sehingga kami boleh mengerti satu sama lain. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur berdoa. Amin.